Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan tentang kandungan polifenol dalam kemasan teh di Pontianak. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, ini adalah bahan dan alat yang kita gunakan untuk praktikum kali ini. Nah, untuk bahan-bahannya yaitu ada teh kemasan berbagai merek. Jadi setiap kelompok membawa merek yang berbeda-beda. Kelompok 5 ini membawa merek teh cap botol. Kemudian ada FeCl 3%, Volin CO Calteu 10%, Na2CO3 7,5%, dan Aquades. Kemudian ada alatnya yaitu labu ukur 25 ml dan 10 ml, Erlenmeyer 250 ml, Baker juga 250 ml, tabung reaksi dan rak tabung reaksi. Kemudian ada timbangan, mikropipet 100 sampai 1000 ml, blue tip untuk semikropipet ini, kemudian kertas saring, corong, hot plate, dan spektrofotometer UV vis. Spektrofotometri UV vis adalah salah satu metode analisis kimia untuk melihat absorbansi suatu sampel pada cahaya tampak atau cahaya UV. Nah, salah satu prosedur pada spektrofotometri UV vis itu ada pembuatan kurva baku. Kurva baku itu sendiri berisi absorbansi larutan dalam berbagai panjang gelombang yang dites pada berbagai panjang gelombang yang larutan tersebut sudah diketahui konsentrasinya. Nah, tahapan pertama itu ada pembuatan dan penentuan panjang gelombang maksimum. Panjang gelombang maksimum itu adalah terjadinya proses eksitasi elektronik yang menyebabkan absorbansi itu menjadi pada maksimal. Nah, kenapa sih harus digunakan panjang gelombang maksimum? Itu karena panjang gelombang maksimum itu memiliki kepekaan dan ketelitian tinggi, sehingga diharapkan dengan adanya panjang gelombang maksimum itu akan mengurangi kesalahan pada praktikum kali ini. Jadi pada pembuatan panjang gelombang maksimum, prosedur yang harus dilakukan adalah diambil sebanyak 10 mg senyawa asam galat dan dilarutkan dalam 25 ml Aquades sebagai larutan induk. Lalu dibuat nih seri konsentrasi larutan. Seri tersebut ada 10 ppm, 15 ppm, 30 ppm, 45 ppm, 60 ppm, dan 75 ppm. Larutan tersebut ini nih akan digunakan sebagai larutan baku. Larutan baku itu larutan yang sampelnya udah terlarut di dalamnya untuk pembuatan kurva standar pada pengukuran dengan spektrofotometer. Nah, selain itu dibuat juga larutan blanko. Larutan blanko ini adalah larutan yang diberi perlakuan sejenis tapi tidak ada analit di dalamnya. Kenapa sih perlu dibuat larutan blanko? Karena dengan adanya larutan blanko itu kita bisa membandingkan hasil larutan yang terdapat analit dan larutan yang tidak terdapat analit. Yang pasti panjang gelombang maksimumnya berbeda dong. Jadi itu sebagai pembanding. Nah, larutan blanko dibuat sebanyak 2 kali replikasi. Hasil dari pengamatan pada panjang gelombang maksimum itu adalah larutan dengan 100 ppm mempunyai panjang gelombang 411,20 dengan nilai absorbansi 1,837. Sementara pada larutan blanko panjang gelombangnya 430,40 dengan nilai absorbansi 0,427. Bisa terlihat panjang gelombang yang lebih tinggi itu ada pada panjang gelombang larutan blanko. Nah teman-teman, sebelum kita menguji secara kualitatif dan kuantitatif si sampel ini, pertama-tama kita harus melakukan preparasi sampel tentunya. Jadi preparasi sampel ini dilakukan dengan metode ekstraksi teknik penyeduhan. Nah, pertama-tama kita harus timbang dulu sampelnya satu persatu. Kita menggunakan 3 bungkus teh cap botol tersebut. Jadi sampel 1 ditimbang, sampel 2 ditimbang, dan sampel 3 ditimbang. Kemudian ditimbang dengan seksama. Setelah itu dimasukkan ke gelas beker untuk
diseduh. Jadi yang diseduh itu hanya isi dari bungkus teh tersebut, dibuka dari kantongnya. Nah, setelah dimasukkan ke beker, diseduh dengan aquades sebanyak 150 ml, kemudian diaduk hingga warna larutan menjadi jingga. Nah, setelah jingga, nanti teh tersebut disaring. Setelah disaring, kita sudah mendapatkan ekstraknya, dan ekstrak yang berwarna jingga itu akan digunakan sebagai sampel untuk uji kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya, data kurva standar. Nah, kurva standar digunakan dalam berbagai jenis analisis untuk menentukan konsentrasi atau jumlah suatu zat dalam sampel yang tidak diketahui. Kemudian, penimbangan dan pengenceran ada dua tahap yang terkait erat dengan pembuatan larutan standar yang menjadi dasar dari kurva baku standar itu sendiri. Kemudian, tujuan dilakukan penimbangan dan pengenceran. Yang pertama, tujuan dari penimbangan itu untuk menimbang bahan kimia atau zat tertentu dengan presisi tertentu. Kemudian, pengenceran dilakukan ketika kita perlu membuat larutan dengan konsentrasi yang lebih rendah dari larutan yang sebelumnya lebih konsentrat. Nah, data penimbangannya, berat asam galat yang ditimbang itu sebanyak 10,2 mg, wadahnya 9377,4 mg, wadah dan isinya 9388 mg. Sedangkan volume solvennya 25 ml, konsentrasi larutan induknya sebesar 400 mikrogram per mili. Nah, sedangkan data pengencerannya dapat dilihat pada tabel yang sudah ada di PPT. Tahapan selanjutnya adalah pengukuran larutan standar. Nah, larutan standar itu dibuat dengan diambil sebanyak 5 ml larutan asam galat yang memiliki seri konsentrasi 10 ppm, 15 ppm, 30 ppm, 45 ppm, dan 60 ppm. Lalu, larutan sedih ini akan dimasukkan kepada pengukur yang berukuran 10 ml. Lalu ditambahkan dengan 0,1 ml reaksi Volin. Nah, reaksi Volin ini akan bereaksi dengan kandungan polifenol, jadi akan menciptakan kompleks berwarna biru. Hal ini menyebabkan larutan baku ini atau larutan ini akan bisa diukur secara kuantitatif. Nah, selanjutnya ditambahkan dengan Na2CO3. Na2CO3 ini untuk menstabil pH. Kemudian campuran ini lalu dicampur secara merata. Lalu ditambahkan aquades sebagai pelarut dan didiamkan selama 30 menit. Pengukuran absorbansi dilakukan pada panjang gelombang maksimum yang diperoleh. Jangan lupa siapkan juga larutan Glarco. Hasil yang didapat yaitu pada konsentrasi 15, nilai absorbansinya adalah 0,22. Sementara pada konsentrasi 25, nilai absorbansinya adalah 0,350. Pada konsentrasi 35 ppm, absorbansinya berada pada 0,460. Pada konsentrasi 45, nilai absorbansinya adalah 0,608, dan pada konsentrasi 55, nilai absorbansinya adalah 0,734. Nah, setelah didapat data-data ini, akan dibuat sebuah kurva. Kurva ini memperlihatkan nilai R kuadrat yaitu 0,992, A 0,0245, yang dimaksud A ini yaitu sebagai pengaruh matriks. Lalu ada juga nilai B yaitu 0,01286, itu memperlihatkan sensitivitas pada media. Sementara ada pula reaksi linier yang bernilai 0,01286x ditambah 0,0243. X di sini itu menggambarkan analit yang diukur pada spektrofotometri UV vis. Oke, setelah tahap preparasi sampel, dilanjutkan dengan tahap uji kualitatif. Nah, uji kualitatif itu sendiri adalah uji yang dilakukan untuk mendeteksi adanya kandungan suatu zat yang berasal dari sampel yang kita uji.
Nah, dalam praktikum kali ini, uji kualitatif yang kita lakukan itu ditujukan untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan fenol dari sampel yang diuji, atau seberapa banyak kandungan fenol yang terdapat pada sampel yang kita uji. Nah, untuk uji kualitatif itu sendiri, step by stepnya cukup mudah. Yang pertama itu kita ambil 5 ml sampel larutan. Nah, kita masukkan ke dalam tabung reaksi dan kita tambahkan 3 tetes FeGl3. Kemudian kita siapkan juga pembandingnya, yaitu asam galat 10 ppm yang sebelumnya sudah kita buat. Kemudian asam galat ini kita tambahkan juga FeGl3 sebanyak 3 tetes. Nah, untuk hasil dari uji kualitatif ini, kita lihat bersama ada 3 tabung reaksi dari 3 sampel. Kemudian di dalam sial itu adalah pembanding asam galat. Kita lihat warnanya bahwa warna tersebut adalah warna hitam yang menunjukkan adanya kandungan fenol dalam sampel itu. Nah, seberapa hitam hasil uji kita itu tuh menentukan seberapa banyak kandungan fenol di dalamnya. Selanjutnya adalah uji kuantitatif. Nah, bedanya uji kualitatif dan uji kuantitatif, kalau uji kualitatif tadi itu mendapatkan data berupa perubahan warna ataupun perubahan-perubahan yang bisa dilihat oleh mata. Sedangkan kalau uji kuantitatif itu akan menghasilkan data berupa angka ataupun kuantitas, seperti pengukuran berat, volume, ataupun kadar zat di dalam suatu sampel. Nah, pada praktikum penentuan kadar fenol itu menggunakan 3 bungkus teh yang masing-masing bungkus itu ditimbang terlebih dahulu bobotnya, barulah dipreparasi yaitu dengan cara diseduh dan diencerkan, baru diberi atau ditambah dengan reaksi yaitu volin sebanyak 0,1 dan juga Na2CO3 sebanyak 0,8 mili. Kemudian dipanaskan untuk mempercepat reaksinya, barulah ditunggu tidak panas lagi. Setelah itu dicek nilai absorbansinya menggunakan alat spektrofotometer UV vis. Nah, panjang gelombang yang digunakan itu maksimalnya adalah 748,5 dan diperoleh hasil absorbansi seperti yang terlihat pada layar, yaitu bungkus 1 0,5508, untuk bungkus kedua 0,6392, bungkus ketiga itu 0,5936. Nah, hasil absorbansi yang diperoleh ini memenuhi syarat, yaitu seharusnya berada di antara 0,2 hingga 0,8. Nah, selanjutnya dari nilai absorbansi ini bisa dihitung bobot analit yang terkandung di dalam sampel tersebut, yaitu diperoleh seperti yang terlihat. Bungkus pertama itu 30.705, bungkus kedua 35.860,5, untuk bungkus ketiga itu 33.201,75. Ini datanya dalam satuan miligram. Nah, selanjutnya barulah dari bobot analit ini bisa dihitung persen bobot per bobot, yaitu dengan cara bobot analit itu dibagi dengan bobot awal. Nah, bobot awal yang dimaksud itu adalah bobot teh yang sebelum dipreparasi atau diseduh. Nah, baru dikali 100%, maka diperoleh data persentasenya. Untuk bungkus pertama itu 2,42%, bungkus kedua 1,856%, untuk bungkus ketiga 1,626%. Nah, baru dihitung juga rata-rata dari persentasenya yang diperoleh dari penjumlahan persen dari bungkus 1, 2, dan 3 dibagi 3, diperoleh hasil yaitu 1,99734%. Selanjutnya barulah dicari SD atau standar deviasi, itu menggunakan Excel dan diperoleh 25 2578,17.
untuk standar deviasinya. Nah, baru dari rata-rata dan standar deviasi ini bisa dihitung untuk kadar fenol total yang terkandung di dalam sampel yang diuji tersebut. Nah, berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kemampuan melakukan penetapan kadar polifenol pada teh kemasan dengan teknik yang tepat, kita dapat secara akurat menentukan jumlah polifenol dalam teh kemasan. Karena polifenol memiliki banyak manfaat kesehatan, dan dengan mengetahui kadar polifenol dalam teh, kita dapat memilih produk yang lebih sehat dan bisa memahami potensi manfaatnya bagi kesehatan kita. Pada praktikum kali ini, kelompok lain tidak mendapatkan hasil absorbensi yang diperoleh dari asam galat yang diujikan dengan menggunakan spektrofotometri UV-Vis dikarenakan keterbatasan waktu. Jadi, absorbensi tidak didapatkan data. Walaupun kelompok ini mendapatkan nilai absorbensi, tetapi nilai tersebut tidak sesuai dengan syarat Lambert-Beer, yaitu 0,2 sampai 0,8, sehingga diperoleh data baru dan mendapatkan hasil seperti yang di layar. Sekian, terima kasih. Semoga video ini dapat dipahami dengan baik ya oleh teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.